Teman-teman sekalian, awak media yang saya hormati, siang hari ini kami telah membacakan tuntutan pidana kami ya, atau rekusitor kami yang tebalnya lebih dari 3 halaman. Dari rekusitor kami itu ya, ada beberapa yang disampaikan bahwa pertama kami menyimpulkan perbuatan terdakwa ini sebagai kejahatan sangat serius. The most serious crime. Ada beberapa kemudian pertimbangan mengapa kami menggolongkan kejahatan terdakwa sebagai the most serious crime. Pertama, mengacu kepada konvensi PBB menentang penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, di mana perbuatan terdakwa itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Yang kedua, kekerasan seksual yang terdakwa ini dilakukan terhadap anak-anak didik, anak-anak perempuan asuhnya yang berada dalam relasi kuasa. Jadi anak-anak berada pada situasi dan kondisi yang tidak berdaya karena berada dalam tekanan pelaku, dalam kemudian kedudukan pelaku selaku pendiri, pengasuh, sekaligus pemilik pondok pesantren. Ketiga, teman-teman sekalian ya, kekerasan seksual terdakwa ini itu berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan. Terutama kalian ini di usia di bawah 17 tahun ya. Keempat ya, teman-teman sekalian, perbuatan yang terdakwa itu tidak hanya menyerang kehormatan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi fisiologis dan emosional para santri secara keseluruhan. Kelima, teman sekalian ya, itu kekerasan seksual terdakwa itu bersifat terus-menerus dan sistematik. Keenam, ya, terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan untuk memanipulasi dan menjadikan alat justifikasi bagi terdakwa untuk mewujudkan niat jahatnya. Ketujuh, teman-teman sekalian, tentu saja perbuatan terdakwa itu menimbulkan dampak luar biasa, ya, keresahan dan ketakutan sosial, ya, atau social fair. Dan terakhir, ya, perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan korban ganda. Karena satu, ya, menjadi korban kekerasan seksual, kedua juga kekerasan ekonomi dan fisik yang menimbulkan dampak sosial dalam berbagai aspek. Atas dasar itu, teman-teman sekalian, maka dalam tuntutan kami ya, kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu ya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan ya, berupa pengumuman identitas ya, agar tidak terdakwa disebarkan ya oleh pengumuman hakim, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Ketiga, teman-teman sekalian ya, kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar selama 1 tahun kurungan, dan kemudian mewajibkan pada terdakwa untuk membayar restitusi pada anak korban yang total keseluruhan sebesar 331.520.186 rupiah. Kelima, kami juga meminta pada hakim untuk membekukan, mencabut, dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manurul Huda, kemudian Madani Boarding School, Pondok Pesantren Tahfiz Madani, Yayasan Manurul Huda Komplek Bagasatwa, ya, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang, ya, dan hasilnya serahkan pada negara, yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka. Kami juga meminta pada hakim untuk merampas barang bukti berupa sepeda motor milik terdakwa Yamaha Mio ya, warna hitam, untuk melakukan lelangan, dan hasilnya diserahkan pada negara untuk digunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup korban dan anak-anaknya. Oke, cukup ya. Baik, ya.